Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Manusia memiliki rasa lapar yang menggerogoti baik fisik maupun spiritual mereka. Seperti halnya kelaparan jasmani yang hanya dapat dipuaskan oleh makanan jasmani, demikian pula kelaparan rohani yang lebih dalam di dalam jiwa manusia hanya dapat dipelihara oleh makanan rohani. Manusia lapar akan makanan dan hal-hal materi, dan untuk Tuhan dan hal-hal spiritual, hal-hal seperti cinta, kegembiraan, dan kedamaian. Oleh karena itu sebagian besar waktu dan tenaga manusia dihabiskan untuk berusaha memuaskan rasa laparnya. Apa yang paling kita dambakan? Kesehatan, kekayaan, cinta, kebenaran, ataukah kehidupan? Yesus membahas masalah ini dengan mereka yang mencari Dia setelah mukjizat penggandaan roti, di mana mereka hanya haus akan hal-hal yang memuaskan tubuh atau yang memuaskan hati dan jiwa. Saudara dan saudari, Yesus menggemakan pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Yesaya. "Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat." Dalam kitab Yesaya bab 55 ayat 2. Saudara dan saudari, ada dua jenis kelaparan, fisik dan spiritual. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan kelaparan spiritual di hati dan jiwa kita. Lapar akan kebenaran, hidup, dan cinta. Yesus juga berbicara tentang pekerjaan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu percaya pada putranya yang telah Dia utus ke dunia. Yesus menawarkan hubungan baru dengan Tuhan,
yang menghasilkan jenis kehidupan baru, kehidupan penuh cinta dan pelayanan serta pengampunan orang lain yang sesuai dengan belas kasihan dan kebaikan Tuhan. Kehidupan yang suci dan murni yang sesuai dengan kekudusan Tuhan, dan kehidupan yang ditandai dengan penyerahan diri dan kepercayaan yang sesuai dengan hikmat Tuhan. Ini adalah pekerjaan yang Yesus arahkan kepada kita dan memungkinkan kita untuk melakukannya dalam kuasa Roh Kudus. Saudara dan saudari, apakah kita lapar akan roti yang turun dari surga dan haus akan kata-kata kehidupan abadi? Tuhan, hanya Engkau yang dapat memuaskan kerinduan dan kelaparan terdalam di hati kami. Semoga kita selalu lapar akan roti yang tidak dapat binasa, agar dapat melayani Tuhan dengan kegembiraan yang besar, dengan kemurahan hati, dan dengan semangat sepanjang hari dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam